Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina ni'mah wa radiya lana al-islami dina wa hadzarana minar rukuni ilal kufr wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita iman dan berbagai macam nikmat kepada kita, yaitu Allah masih memberikan kita nikmat sehat, masih memberikan kita nikmat umur panjang, dan juga sifat qanaah, selalu merasa cukup dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah pun telah ridha Islam menjadi agama kita. Allah Sang Khalik telah mengingatkan kita agar tidak kembali kepada kekufuran setelah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda seseorang mendapatkan nikmatnya iman, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yakrah ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ay yulqa finnar. Yaitu ia benci kembali kepada kekufuran, kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, akhirnya sekarang beriman. Sebagaimana ia tidak suka jika ia dilemparkan ke dalam api. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita ibadahi, yang kita sembah. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada setiap orang yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Dan kita diperintahkan dimanapun kita berada, diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur, tidak ada ibadah dalamnya. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah jadikan kuburku sebagai tempat id, yaitu kalian berulang-ulang mengunjungi terus. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan berselawatlah untukku, selawat kalian di mana saja,
akan sampai kepadaku. Salawat kita di mana saja akan sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara Nabi yang kita kenal ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam punya keistimewaan yang luar biasa. Yang ini dikenal dengan mukjizat. Pengertian mukjizat yaitu sesuatu yang luar biasa yang terdapat pada para nabi alaihissalam. Ada juga istilah yang disebut dengan karomah. Yang dimaksudkan dengan karomah adalah kejadian-kejadian luar biasa yang ada pada para wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ditemukan pada para wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kalau kita lihat apa yang tadi disebutkan tentang mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, di antaranya yang pertama, Sulaiman itu bisa mengerti suara burung. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-16, wa warisa Sulaimanu Dawuda. Dan Sulaiman mewariskan kepada Daud. Atau Sulaiman telah mewarisi dari Daud. Waqal, dan dia mengatakan, ya ayuhan nas ulimna mantiqat tayri. Aku telah diajarkan bagaimana bisa berbicara dengan burung. Wa utina min kulli syai'in, dan aku telah dianugerahkan segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini semua adalah penjelasan yang benar-benar nyata. Maka kita lihat mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama, dia bisa mengerti suara burung. Nabi Sulaiman juga punya pasukan yang banyak, di antaranya situ ada jin, ada manusia, ada burung pula. Serta Nabi Sulaiman punya mukjizat juga bisa mengerti perkataan semut. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu dengan pasukannya jin, manusia dan burung itu ketika membentuk barisan kemudian lewat. Ketika itu ada sekumpulan semut. Mereka ketika itu berada di suatu lembah. Kemudian ada seekor semut yang mengatakan, ya ayuhan naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hai semut-semut, Sulaiman dengar seperti ini. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Masuklah ke dalam tempat tinggal kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Sedangkan ketika itu mereka tidak menyadarinya. Sulaiman mengerti apa yang dikatakan oleh semut, makhluk yang kecil. Burung, dia mengerti suara burung tadi. Untuk semut pun juga demikian. Ketika semut itu memerintahkan untuk masuk kepada seluruh warganya, maka ketika itu Sulaiman mendengar suara tersebut. Begitu juga Sulaiman pernah berdialog dengan burung hudhud. Ketika pasukannya itu kumpul, ditanyakan, mana burung hudhud? Kalau saya dapati dia, nanti saya akan menyiksanya. Maka disebutkan dalam ayat, famakatha ghaira ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian burung hudhud itu datang. Lalu burung hudhud itu mengatakan, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba. Saba ini suatu negeri yang ada di Yaman saat ini. Suatu berita penting yang diyakini. Ketika itu burung hudhud membawakan berita bahwa di Saba sana ada seorang ratu namanya Ratu Balqis. Punya kerajaan yang besar, namun sayangnya Ratu Balqis dan kaumnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman punya keinginan untuk mendakwahi Ratu Balqis, ingin supaya Ratu Balqis itu masuk Islam. Ditulislah surat. Kemudian
Nabi Sulaiman mengutus kepada Hudhud, berikan surat ini kepada Ratu Balqis. Sampailah surat tadi kepada Ratu Balqis, kemudian isi suratnya Ratu Balqis itu bacakan kepada pengikutnya. Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Nabi Sulaiman tuliskan, janganlah kalian berlaku sombong. Dan masuklah kalian itu menjadi orang-orang yang memeluk agama Islam. Menjadi orang-orang yang memeluk agama Islam. Maka surat itu sampai kepada Ratu Balqis dan pengikutnya. Jawaban dari mereka, mereka tidak mau mengikuti apa yang disurati oleh Nabi Sulaiman tadi. Kemudian Nabi Sulaiman dan pengikutnya itu akhirnya menentang. Ratu Balqis dan pengikutnya itu akhirnya menentang. Kemudian dibalas oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kemudian mengatakan kepada pengikutnya, siapakah yang bisa membawa singgasana atau arsy dari Ratu Balqis dibawa ke hadapanku? Maka ada dua dari pasukannya itu yang mengatakan. Yang pertama adalah jin ifrit. Ini dikatakan oleh Imam Al-Jalalain. Jin ifrit adalah jin yang sangat kuat. Dia katakan bahwasannya aku akan datangkan istananya tadi qabla an takuma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, istana itu bisa datang ke sini sebelum engkau berdiri. Ini Nabi Sulaiman lagi duduk, sebelum dia berdiri istananya sudah sampai di situ. Kemudian ada lagi seorang alim yang dikenal dengan nama Asif bin Barkhiyah. Ia melakukan lebih daripada ifrit. Ia katakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika min qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan istana Ratu Balqis tadi, aku akan datangkan sekejap mata saja. Engkau merem, kemudian buka matamu, istana itu sudah hadir. Maka kita lihat mukjizat yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa istana Ratu Balqis ke hadapannya. Di sini didukung atau yang membawanya tadi ada yang menginginkan, yaitu tadi jin ifrit, ada juga tadi seorang yang soleh yang bernama Asif. Kemudian ketika itu akhirnya istananya dibawa, kemudian diutak-atik oleh Sulaiman dan pengikutnya. Akhirnya ketika itu Ratu Balqis ditanya, bukankah ini istanamu? Dia katakan iya. Maka ketika itu Ratu Balqis kemudian masuk Islam dan dia mengatakan, Rabbi inni zulamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku telah berbuat zalim ya Allah. Dan aku sekarang masuk Islam bersama Sulaiman untuk menyembah Allah, Rabb semesta alam. Maka kita lihat tadi mukjizat-mukjizat yang luar biasa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang kita mendapatkan berita-berita yang saat ini lagi tersohor, yang lagi terkenal, yaitu tentang kisah seorang dari Probolinggo, yaitu Dimas Kanjeng dengan menggandangkan uang. Apakah ini suatu mukjizat ataukah suatu karomah seperti yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti dia memindahkan singgasana dari Ratu Balqis tadi? Maka perlu dipahami yang namanya mukjizat itu khusus pada para nabi. Kalau karomah ini khusus pada wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita sepakati Dimas Kanjeng bukanlah nabi. Adapun kalau wali Allah, Allah Subhanahu wa taala menyaratkan yang namanya wali Allah itu adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya yang namanya wali Allah, mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak berseri hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat utamanya adalah beriman dan bertakwa, bukan jadi seorang penipu apalagi menjadi orang yang berbuat syirik. Kemudian yang namanya mukjizat ini asalnya tidak dipamer, asalnya yang namanya mukjizat ditampakkan. Kalau karomah selain dari para nabi itu asalnya disembunyikan, tidak dipamer-pamerkan. Taruhlah kalau Dimas Kanjeng itu punya ilmu yang namanya tadi karomah. Maka karomah ini bukan disombongkan. Bukan disoting di depan kamera kemudian dipamerkan bahwasanya wah dia bisa menggandakan uang dengan uang yang sangat-sangat banyak. Maka ini bukan tanda
dari seorang wali yang memiliki karomah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisail muslimin innahu was-samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tadi bukan mukjizat yang ada pada Dimas Kanjeng menggandakan uang juga bukan karomah, apakah ini termasuk sihir? Maka dikatakan oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kajian Liqa al-Bab al-Maftuh, beliau mengatakan untuk membedakan itu karomah atau sihir, maka dilihat. Kalau karomah sebelum Nabi Muhammad datang itu ada, sesudah Nabi SAW datang juga ada. Namun karomah ini dialami oleh wali Allah yang saleh. Karomah ini akan terjadi pada wali Allah yang beragama dengan baik. Ingat catatannya, beragama dengan baik, beribadah dengan baik. Berarti sesuai dengan tuntunan. Namun kalau terjadi pada orang yang tidak beragama dengan baik seperti tukang sihir, maka sejatinya kesaktian yang ada itu datangnya dari setan. Dan kita tahu bersama bahwasannya setan itu akan selalu menolong manusia untuk tujuan-tujuannya selama manusia manut pada setan. Seperti tujuannya untuk menggandakan uang. Maka kalau kita simpulkan, yang namanya Dimas Kanjeng tadi ini bukan orang yang memiliki agama yang lurus. Kita dapat simpulkan bahwasannya ajarannya yang telah diteliti oleh para ulama dari MUI Jawa Timur disimpulkan bahwasanya ajarannya adalah wihdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti, yaitu menganggap manusia itu bersatu dengan Allah. Manusia dan Allah itu satu. Di antara zikir-zikir atau wirid bacaannya di dalam padepokannya adalah seperti itu. Kemudian juga ada sholawat yang dikenal dengan sholawat fulus. Fulus itu artinya duit. Jadi sholawatnya, bacaannya dibuat-buat, isinya diantaranya adalah ingin duit itu cepat datang, ingin duit itu bisa digandangkan dengan cepat. Maka kesimpulannya, karena agamanya tidak lurus seperti itu, maka apa yang kita lihat dengan menggadaikan uang tadi bukan mukjizat, itu bukan karomah, yang ada kemungkinan besar itu adalah sihir. Dan sihir ini selalu meminta pertolongan jin. Dan kalau minta pertolongan jin berarti berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ditunjuki pada akidah yang lurus, akidah yang selamat, cara beragama yang benar, dan mudah-mudahan kita selalu dituntun pada jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang sesuai dengan generasi terbaik kita, qurun al-mufaddalah, yaitu qurun Nabi SAW dan para sahabatnya. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk berselawat kepada Nabi SAW. Salawat kita dimanapun itu akan tetap sampai pada Rasulullah SAW. Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalau kita berselawat di Indonesia atau di tempat yang lainnya, kata beliau, fama anta wa rajulun bil Andalus minhu illa sawa. Engkau dengan orang yang berada di Andalus. Andalus itu Spanyol. Engkau dengan orang yang berada di Andalus sampainya salawat pada Nabi SAW itu sama. Walaupun dari tempat yang jauh, salawat kita pada Nabi SAW itu juga akan sampai pada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita manjatkan doa pada Allah. Moga setiap doa kita diperkenankan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina
wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirud da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.